Halo Akurasi TV, hari ini kita hadir dengan suasana baru dan dengan segmen terbaru yaitu Top of the League. Kita bakal ngebahas berita-berita terbaru di dunia sepak bola dan hari ini gue bakal ngebahas sama Nadif dan Padika. Gimana kabarnya? Baik dong. Udah ketemu tiap hari di Iya. Oke, ini kan kita bola nih udah masuk paruh musim lebih ya. Kemarin udah bursa transfer juga yang kedua dan mulai kelihatan nih calon-calon juara Inggris, Liverpool apa ya kayaknya ya. Kita harus netral lah, Mir, ya. Oh, netral ya. Oke. Soal netral gitu, jadi bahas dulu yang kekuatan yang lainnya. Masih punya kesempatan atau enggak gitu kan? Iya. Oke, karena sepi, dia nggak punya, Liverpool nggak belanja pemain, bahaya juga sekarang. Tapi Chiesa udah mulai main lagi dan pemain-pemainnya masih perform terus. Terus di Italia ada Napoli sama Inter yang dua tim yang kandidat juara lah. Di Spanyol ada Madrid sama Atletico juga lagi mepet banget. Benar. Dan kemarin juga di weekend juara bertahan City dibantai 5-1 sama Arsenal. Sama Arsenal itu mungkin City emang beberapa bulan ini kan emang lagi down banget, tapi 5-1 kayaknya too much kayaknya ya. Humble. Benar, humble. Disetel abis after match juga sama Stadion Emirates. Stay humble. Nah, ngomongin juga bursa transfer nih kemarin. Kita ngelihat beberapa tim aktif juga. Aston Villa musim ini masih lumayan perform di liga, dia di peringkat 7. Di UCL udah otomatis qualify di 8 besar dan mereka kemarin baru jual Josh Duran ke Al Nassr dan mereka langsung masih muda dijual mahal banget tuh ke Al Nassr 77 juta euro kalau salah ya. Dan ini nih beberapa pemain yang didatangkan. Mungkin yang paling menarik Marcus Rashford sama Asensio kali ya. Gimana nih menurut Padika, Rashford out dari MU ke Aston Villa, good choice gak buat dia? Semangat baru sih pasti ya, Mir ya. Yang jelas dia mau nunjukin, terus kemudian memang kalau kita melihatnya sebagai supporter bola yang dari dulu mungkin udah tahu Manchester United, Rashford tuh salah satu nyawanya United sebenarnya. Dibandingkan siapapun sampai detik ini pun juga saya masih melihat bahwa dia yang paling skillful, dia yang bisa ya udahlah kayak misalnya nggak ngerti apa-apa kasih aja ke Rashford gitu kan istilahnya kan. Dan mungkin ini memang dari sisi masalah ya dia mungkin udah terlalu lama, perlu energi baru, perlu semangat baru. Aston Villa agak surprise juga ya, maksudnya bisa menjadi tujuan dia. Kita kirain dia cari uang juga gitu, misalnya ke Arab atau kemana gitu. Tapi nama-nama ini yang lainnya sih kayak boleh dibilang pelengkap. Tapi kalau Rashford mungkin bisa menjadi salah satu andalan lah sekarang untuk bisa ya mempertahankan levelnya Villa di masuk UCL lagi musim depan. Dan mungkin Rashford nih butuh suasana baru juga kali lingkungan baru ya. Lingkungan baru. Ya. Kalau ini Asensio let's say 5 tahun yang lalu sih dahsyat banget. Pernah dia kan angkatannya yang juara UCL 3 kali berturut-turut tuh. Betul. Real Madrid. Gimana tuh kalau Asensio gimana, Div? Asensio ya kita lihat di performa dia di PSG, mungkin dia juga butuh menit bermain juga sama kayak Rashford. Terus juga kalau misalkan kita lihat Andres Garcia juga dia produk lokal, produk dari Levante Academy, usianya masih sangat muda 21 tahun, tapi dia dikasih detail kontraknya nggak disebutkan, tapi mungkin dia diberikan menit bermain yang lebih banyak mungkin di Aston Villa karena Unai Emery sudah tahu dia seperti apa. Beberapa pemain ini memang menurut saya pribadi ingin berkancah di Liga Champions mungkin ya. Karena mungkin kalau kita melihat lagi ke klasemen di Liga Inggris, Aston Villa di posisi 7. Tapi ketika kita lihat Champions League, mungkin mereka ini pemain-pemain yang mungkin bisa naik namanya nanti di Eropa. Dan di Sasi juga di Chelsea nggak dapat jam terbang, akhirnya di loan ke Aston Villa. Dan Malen nih juga beberapa musim kemarin kan lumayan juga ya namanya ya. Mencoba peruntungan lagi sih ya sebenarnya. Karena memang di Dortmund juga awal-awal aja di musim pertamanya, terus kemudian di Belanda juga agak kebingungan posisinya. Awalnya juga sering main di left flank atau dari sisi attacking dari kiri. Terus sekarang dia pindah ke kanan lebih banyak. Nah ini yang sebenarnya dibutuhkan Villa buat banyak opsi sih sebenarnya. Dan Aston Villa ini udah 41 tahun gak berkancah di Champions League. Jadi mungkin ini kesempatan bagi mereka untuk benar-benar jadi
tim kuda hitam yang akan bersinar gitu ya. Iya, dan Unai Emery juga di Eropa kan track recordnya oke juga tuh. Iya. Juara Europa League beberapa kali. Jadi ini kalau bisa di-rate transfernya Aston Villa nih berapa nih Pak Dika? 1-10. Strategi mereka, terus kemudian penggunaan uangnya dari Duran, terus kemudian bagaimana mereka mencoba untuk tambal sulam kebutuhannya, karena boleh dibilang di depan juga ada beberapa hal yang kalau kita lihat memang posisinya Rashford menjadi salah satu opsi taktiknya tambahan buat Aston Villa sendiri. Jadi kalau saya sih lihatnya mungkin di 8 lah. 8. Kalau lu Div berapa nih? 1-10 berapa? Kalau gue 9/10 karena Rashford dulu. Bener-bener terkejut Rashford ke Aston Villa. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngebahas City nih. City turun banget lah beberapa bulan belakangan, dan mereka juga spend banyak nih di bursa transfer ini. Nah, ini ada yang udah kelihatan kemarin, Marmoush udah main beberapa kali. Ini Kusanov, pemain Uzbekistan pertama nih. Dia di AFC U23 yang Indonesia main kemarin tuh kita sempat lawan Indonesia. Ada fotonya dia sama Witan. Nah, ini mungkin dari segi nama di Eropa belum terlalu besar, tapi mereka berani invest. Kira-kira bakal gimana nih City peluangnya musim ini dengan transfer pemain? Kita ngelihatnya kalau City ini adalah salah satu, ini yang mungkin kalau buat saya pribadi 9. Karena boleh dikatakan di musim ini juga mereka mungkin udah terlalu boring pemainnya. Betul. Ya kan, butuh ada sebuah energi baru lagi untuk kompetitif per posisinya. Masuklah anak-anak muda ini. Vitor Reis juga dia main di Under-17 World Cup di Indonesia, di Jakarta International Stadium. Terus kemudian kita lihat tadi selain Kusanov, yang cukup menarik adalah bagaimana sebenarnya Pep Guardiola tuh panik sekali dengan hilangnya sentral mereka nih, jenderal nomor 6 ya kan. Rodri akhirnya digantikan mencoba untuk Nico Gonzalez karena dia punya peran hampir sama, dan untuk gimana caranya menjelma menjadi another Rodri. Dan kalau boleh dibilang sekarang kalau Omar Marmoush harus membuktikan diri, ya kan, karena namanya lebih so far sementara ini namanya lebih besar dibandingkan, nggak tahu, mungkin dia kemarin sudah main 2 kali kalau nggak salah di Premier League ya kan. Terus Kusanov sempat blunder di lawan debutnya, shaky banget ya. Wajar ya, grogi banget karena debut katanya juga belum latihan tuh, langsung lawan Chelsea. Langsung lawan Chelsea, blunder. Tapi overall ini 9 ya buat saya 9. Strategi yang bagus lah dari City ini. Karena mungkin Pep juga melakukan investment berarti ya. Pasti. Karena beberapa pemain ini tuh pemain muda semua. Kita lihat Victor Reis masih 19 tahun, Nico Gonzalez 21 tahun, Omar Marmoush 25 tahun, dan Kusanov itu masih 20 tahun. Jadi beberapa pemain ini tuh jangka panjang untuk Pep Guardiola menyiapkan musim depan mungkin. Karena kalau mungkin berbicara musim ini untuk menjadikan City sebagai juara di Liga Inggris mungkin agak sulit ya Pak. Kita tidak pernah tahu. Habis kalah kan ya. Habis kalah tapi ya. Mungkin dengan transfer ini top 4 harusnya tetap bisa di tangan City ya. Ya, akan lebih seru lagi untuk dapat 4. Karena Chelsea masih di sana. Betul. Ya kan, terus kemudian juga ya tadi Villa siapa tahu juga terus performanya menanjak, kita masih tunggu, tapi ini adalah antisipasi dari Manchester City dengan bagaimana caranya nih gitu, gimana mereka membalikkan semuanya, meskipun kita masih tunggu lagi nih the final verdict-nya 115 ya kan. Iya betul. Kasus 115 ya. Tapi ya kalau udah pede kayak gini sih kayaknya sih ya udahlah ya, kasusnya ya udahlah ya, karena sebenarnya ongoing tapi mereka tetap ini aja ya. Seperti, dan di liga-liga lain juga ada yang menarik ya. Milan mendatangkan Kyle Walker juga dari City, Joao Felix kemarin. Terus dari Liga Spanyol mungkin Madrid nih sepi banget nih. Benar. Dan mereka tuh di belakang banyak banget cederanya, tapi tidak ada signing yang signifikan lah. Dan di akhir pekan ini mereka bakal ngelawan Atletico Madrid. Nah ini kan title race-nya juga seru banget nih. Di La Liga kan mendadak langsung poinnya rapet banget nih. Dan ngelihat lini belakang Madrid sekarang nih, Tchouaméni di belakang, Camavinga di belakang, Vazquez di belakang, itu kan mereka bukan pure pemain belakang ya. Kira-kira strategi transfernya nih gimana nih Madrid di Januari ini? Mereka pasti ada financial control ya. Saya yakin lah gitu, contoh dari Barcelona di strategi bagaimana blundernya Barcelona, dan saya rasa mereka betul-betul ya
list dari daftar gajinya juga pasti dahsyat sekali. Jadi kalau misalnya dan kebutuhannya mungkin meskipun memang injurinya datang silih berganti, tetapi apalagi kemarin kalau kita lihat proses golnya lawan Espanyol itu totally betul-betul mereka sebenarnya bukan Real Madrid itu hasil gol dari kekalahan yang terakhir lawan Espanyol. Tapi kita lihat adalah mereka bagaimana caranya mungkin punya formula sendiri. Ada beberapa anak-anak muda juga yang didorong untuk terus didorong supaya menjadi pemain yang bisa diandalkan oleh Carlo Ancelotti. Jadi kita lihat ya moga-moga aja gitu mereka mencoba untuk terus mempertahankan. Dan ini salah satu partai yang boleh dikatakan tes ujian juga nih. Betul. Dan ya kita Mbappe kita lihat udah mulai juga menemukan performanya. Jadi mungkin kalau ada yang bilang juga lu kebobolan 3 tapi lu jebolin 4 you still win the game katanya. Jadi mungkin Ancelotti menggunakan analogi itu tuh. Nah, ini di pertemuan pertama ini 1-1 nih. Betul. Kira-kira prediksinya nanti gimana, Div? Di putaran kedua ini. Wah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari statistik Atletico Madrid ya kemarin malam tuh dia baru saja 5-0 dia menang kalau nggak salah. Dia baru saja menang 5-0, dia baru saja pesta gol, sedangkan Real Madrid dia kalah 1-0. Tetapi kalau kita melihat dari pertandingan nanti itu dilaksanakan di Santiago Bernabeu, di mana kandang Real Madrid. Mungkin namanya derby, sensi, fenomena derby ya pasti Real Madrid tetap ingin menjadi pemenang saat itu. Cuman kita kalau lihat dari pemain-pemain yang inti yang cedera ya mungkin bisa jadi skor imbang lagi ya kemungkinan ya. Dan ngomongin atmosfer, Pak Dika di putaran pertama kan nonton langsung nih. Itu atmosfernya gimana tuh, Pak? Atmosfer salah satu derby terbesar di dunia lah bisa kita bilang. Ya. Itu bagaimana tuh situasinya di sana? Yang tadi dikatakan Nadif, ada beberapa hal kaitannya tentang bagaimana sebuah derby yang panas, yang penuh dengan gengsi, semua dipertaruhkan. Tetapi hari itu memang kelihatan sekali Madrid terbelah dua, merah dan putih gitu ya, boleh dikatakan, dan semuanya. Tapi yang kelihatan tuh memang sebenarnya lebih passion, lebih punya bahwa this is Madrid itu sebenarnya Atletico. Hari itu terlihat seperti itu. Jadi kita bareng-bareng waktu itu naik metro gitu ya menuju ke stadion. Terus kemudian juga di dalam itu juga nggak ada gesekan, nggak ada apapun bentuknya. Hanya memang ya biasalah pasang muka sini satupun segala macam. Tetapi semuanya is all about football, entertainment yang udah benar-benar dipadukan oleh La Liga menjadi sebuah pagelaran yang this is adalah prime time nih semuanya gitu. Dan ketika pertandingan pun juga kita menyaksikan di sebuah stadion yang luar biasa indahnya. Terus kemudian juga kebetulan duduk di tempat yang sangat strategis, ngelihat dari sisi semuanya dari dekat bagaimana para mega bintang ini. Dan saya kayak detik-detik pertandingan terus berjalan tuh kayak sedih gitu, karena kan pengennya ini pertandingan luar biasa serunya gitu ya. Dan kalau melihat bahwa sensasi dari La Liga untuk menghadirkan jaminan mutu kualitas pertandingan tuh tentu saja bisa diadopsi ataupun terlihat dari presentasi kedua klub ini gitu. Jadi memang Derby Madrid adalah salah satu pertandingan yang sensasional, dan hari itu juga terjadi drama lah ya, sampai pertandingan sempat dihentikan karena memang akhirnya pertandingan dilanjutkan dan Atletico juga dramatis nih nyamainnya. Saya setuju sama Nadif, saya juga prediksinya juga kayak bakal draw sih. Ya mungkin either 1-1 atau 2-2 bisa jadi, karena mungkin akan menjadi salah satu hal yang cukup menarik dengan tingkat percaya dirinya Atletico yang produktivitas golnya sekarang cukup lumayan bagus nih. Ya, dan mungkin pemain kunci kira-kira di game ini yang bisa steal the show lah dari Pak Dika siapa nih di pertandingan ini? Saya tetap melihat bahwa Jude Bellingham yang kelihatan sekarang mungkin agak lebih melihat bahwa dia mungkin bisa boleh dikatakan big time player gitu ya, boleh dibilang untuk pertandingan-pertandingan yang sangat seru, sangat menentukan, pertandingan penting, dia menjadi salah satu rohnya Real Madrid. Terus kemudian kalau dari sisi Atletico, kemarin Sorloth yang boleh dikatakan selama ini dipertanyakan, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah striker yang gacor lah ya istilahnya gitu. Jadi mungkin boleh dikatakan salah satu yang menjadi tugas berat untuk Real Madrid adalah defense-nya, untuk bagaimana cara ada seorang target man nih yang untuk bisa mencoba untuk terus mengancam gawang dari Real Madrid. Iya, dan emang Bellingham dari musim kemarin di pertandingan besar selalu bisa step up ya. Betul. El Clasico dan pertandingan-pertandingan lain. Kalau dari lu, Div?
Kira-kira siapa nih yang bakal show up lah di derby kali ini? Kalau buat Real Madrid malam ini dia akan melakukan pertandingan dulu melawan Leganes. Iya. Nah, Mbappe diistirahatkan oleh Ancelotti. Kemarin kan sempat ada kontroversial waktu dia di sliding dari belakang tuh waktu lawan Espanyol, tapi hanya kartu kuning. Dia ada memar dan sama Ancelotti dia diistirahatkan untuk pertandingan malam dan mungkin dipersiapkan untuk nanti derby Madrid. Sehingga ya Mbappe ini pemain yang mungkin akan unjuk gigi nanti saat derby Madrid. Kalau misalkan dari Atletico Madrid, anak dari Diego Simeone. Dan yang dia baru malam tadi dia udah cetak gol. Dan mungkin dia akan unjuk gigi lagi menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas gitu. Oke. Pastinya ini bakal seru banget derby ini, dan ini bakal berpengaruh sampai hasil ini mungkin berpengaruh sampai akhir musim nanti ya, karena secara klasemen lagi rapet banget nih Liga Spanyol. Betul. Oke. Sekarang kita ke bola lokal dulu nih. Jadi jersey timnas terbaru udah launching, Erspo udah launching jersey home dan away terbaru, dan yang away ini, nah yang ini kita masih di putih-putih tapi ada detailing hitamnya. Biasanya kan tahun lalu kita merah ya. Betul. Yang sama Mills itu hijau kalau nggak salah. Gimana nih Pak Dika yang terbaru away? Warna baru jelas menumbuhkan sebuah harapan baru untuk timnas yang memang tampil terus lebih baik. Surprisingly warna hijaunya udah benar-benar hilang. Betul. Ya kan, jadi memang ini menjadi salah satu hal yang berani dari Erspo untuk mencoba untuk memberikan sesuatu yang warnanya baru. Terus kemudian detailingnya untuk yang player khususnya ya, dari jersey untuk playernya Dan itu fresh betul-betul banget ya. fresh banget, dan kombinasi semuanya everything looks absolutely amazing sih kalau buat saya gitu. Maksudnya dari sisi bagaimana mereka menyatukan, ada stripnya, logo baru gitu ya. Terus kemudian juga fontnya juga pas banget, kelihatan semuanya tampil sangat ciamik lah di sini nih. Jadi apalagi kembali lagi yang banyak dipuji adalah munculnya long sleeve. Long sleeve, benar. Long sleeve nih, jadi apalagi yang di merah itu kan merah kita pakai kerah ya. Long sleeve jadi ada unsur blokornya kata orang-orang. Kapan ini launchingnya rencananya? 14 Februari. 14 Februari. Jadi baju koko udah bisa dipakai juga. Aduh. Untuk Ramadan sama Lebaran kayaknya ya, untuk bisa versi. Ini kalau kata netizen tuh auranya. Aura. Ini tinggal ditambahin patch World Cup. Wah. Nice banget tuh. Nice banget. Nice banget. Dan yang merah kita balik lagi ke merah putih. Biasanya kan kita merah-merah kan. Nah, merah putih itu udah kayak zaman Bambang Pamungkas lagi, dan menurut saya sih jadi lebih fresh ya merah putih, karena bendera kita kan merah putih nih. Jadi atasan merah bawahan putih tuh mantep banget sih. Jadi gini ya, juga lo juga milih itu ya Mir ya, perpaduan warna merah putih. Perpaduan warna merah putih. Karena selama ini banyak banget merah-merah terus kan. Bener, merah-merah terus. Setuju. Harus pakai merah putih sih. Merah putih. Terlebih karena jersey merah pakai long sleeve juga. Itu dia. Kalau Pak Dika jersey home apa away nih? Merah sih tetap ya. Tapi apa namanya? Ya moga-moga Erspo memberikan dua-duanya di sini. Jadi kita bisa Bismillah. Unboxing, review ya kan bareng-bareng gitu. Biar kelihatan apa namanya, kita bisa detailing banget nih. Iya betul. Kalau lu warna apa? Home ya tetap ya. Long sleeve. Nah, ini tapi pas beberapa pertandingan Sintayong terakhir tuh kita sering main pas home tapi pakai jersey putih. Kira-kira di eranya Kluivert nih bakal sama nggak? Karena kalau yang nggak salah yang saya baca tuh jersey putih bisa nunjukin poster-poster pemain kita tuh lebih gede lah gitu. Kira-kira Kluivert bakal pakai metode sama nggak nih? Bring back warna kebanggaan kita lah, merah putih lah. Kalau main di kandang. Kalau main di kandang merah tuh lebih ini ya, lebih aura tadi. Betul. Dan kalau lihat postur pemain Indonesia sekarang, iya emang udah gede-gede ya. Iya bener. Terus kan ini nanti bakal dipakai di Maret, udah bisa nih dipakai. Lawan Australia, lawan Bahrain tuh udah jersey baru nih. Prediksinya dikit. Nadif dulu deh, silakan. Coba Div. Australia lawan Indonesia, lawan Australia, skor untuk Indonesia menang tipis 2-1. Menang. Lawan Bahrain 3-0. 3-0. Agak personal ya. Karena itu main home, bro. Betul.
Dan itu juga di bulan puasa. Bulan puasa penuh berkah insyaallah. Amin. Padahal Bahrain juga kayaknya Iya, puasa. tapi Kalau Pak Dika lawan Australia Bahrain, jersey baru nih, kira-kira pelatih baru, semua baru nih. Oke, kalau bicara masalah dari sisi hati sih, kepengennya memang Indonesia sapu bersih lah semuanya ya. 6 points, terus kita punya chance untuk bisa menang. Tapi Australia juga memandang pertandingan ini juga nggak macam-macam Betul. gitu, karena mereka udah jual tiket juga kemarin sold out dari Sold out. Desember atau November gitu kalau nggak salah. Jadi jauh-jauh hari mereka udah treatment pertandingan ini juga nggak kalah serius nih untuk memompa pemainnya gitu. Jadi memang kemenangan memang menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita raih. Tetapi sebenarnya kalau mungkin prediksi saya imbang itu adalah salah satu hal yang sangat fair untuk kedua belah tim, kedua belah negara. Karena kalau kita lihat adalah Australia juga kemarin waktu main di GBK juga menunjukkan kualitasnya. Mereka sangat serius. Setiap pagelaran World Cup juga menargetkan bahwa mereka harus ada di sana terus. Yeah. Jadi tantangan yang cukup baik, tapi boleh dikatakan Indonesia punya kesempatan untuk tetap mencuri gol. Bahrain kita memang punya rasa penasaran gitu ya terhadap bagaimana treatment mereka kemarin di sana, tetapi saya melihatnya udah beda nih Indonesia, mentality dari sisi kemarin pun di Bahrain, ini adalah di GBK. THR udah turun tuh kayaknya, ya kan? 5 hari sebelum Lebaran bayangin aja, ya kan? Sekarang persaingannya yang menggagalkan Indonesia untuk tidak dapat 3 poin adalah mudik. Betul, mudik ke Bandung kan. Jadi kemenangan udah pasti insya Allah di tangan sih. Iya, Cuman maksudnya ya oke lah, ini sebuah pesta yang harusnya cukup menarik di akhir bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Tapi ya kan? secara overall tapi harus itikaf dulu nanti nontonnya iya, ya kan. Habis GBK udah bisa itikaf. Udah bisa itikaf langsung. Cocok tuh. Tapi kalau misalnya Indonesia ya diberikan kemenangan, ini benar-benar momentum merayakan kemenangan yang benar-benar kemenangan untuk semua pihak gitu ya. Keren banget pasti. Tapi secara mungkin prediksi lo Mir, coba boleh lah, nggak apa-apa. Prediksi saya lawan Australia sih sebenarnya emang berat ya. Australia emang langganan Piala Dunia, tapi 1 poin tuh udah bagus banget. Jadi harusnya 1 poin minimal lawan Bahrain. Gue bisa ngelihat kayaknya 1-0 lah, tipis-tipis kayak ugly win tapi 1-0. Jadi 4 poin lah lawan Australia lawan Bahrain. Oke, next segmen kita bakal masuk di segmen pro dan kontra. Jadi gue bakal ngasih beberapa statement ke Nadif dan Padika. Nanti mereka bakal jawab di pihak pro atau di pihak kontra nih sama statement-statement yang gua kasih. Oke, di statement pertama, Carlo Ancelotti tidak lebih baik dari Diego Simeone. Setuju? Dari Padika dulu. Tidak lebih baik dari Diego Simeone. Ya nggak setuju. Tidak setuju ya? Ya betul, maksudnya Don Carlo nih udah membuktikan bahwa dia pelatih yang legendaris. 30 tahun dia menjadi karir di manajerial ya, boleh dibilang sebagai pelatih dan atau manajer. Juara terus, salah satu ya kenapa mesti harus datang ke Merseyside untuk ke Everton itu aja sih sebenarnya. Salah satu yang agak sedikit mencoreng gitu ya. Banget itu. Ya, saatnya harusnya waktu itu zamannya waktu Liverpool, waktu nggak perlu ada Roy Hodgson gitu-gitulah harusnya, atau Brendan Rodgers, harusnya Carlo Ancelotti gitu, datang ke kota Liverpool, ke Merseyside, harusnya itu gitu. Tapi untuk tidak lebih baik dari Diego Simeone, nggak, masih Don Carlo. Kalau saya melihatnya dia pelatih yang salah satu Hall of Fame di dunia sepak bola. Jadi memang salah satu yang harus kita berikan respect setinggi-tingginya. Dan secara taktik tetap Ancelotti juga ya. Ya, betul. Simeone. Gimana Dev? Setuju nggak Carlo Ancelotti tidak lebih baik dari Diego Simeone? Sebenarnya gue setuju dengan pendapat Pak Dika bahwa Don Carlo ya lebih baik. Tapi kalau misalkan kita lihat Diego Simeone dengan loyalitasnya terhadap klub Atletico Madrid, dia udah berapa tahun di Atletico Madrid, dan dia menghasilkan beberapa produk-produk atau pemain-pemain bertalenta gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dari Atletico Madrid dengan Diego Simeone, wah, banyak pemain kualitas datang dari Atletico Madrid. Jadi Carlo Ancelotti lebih baik ya dari Diego Simeone. Oke, kalau begitu next,
FC Barcelona akan buat kejutan dengan menyalip Real Madrid dan Atletico untuk menjadi juara La Liga. Nah, ini menarik nih. Gimana dari Padika? Coba Nadif dulu gantian lah. Div. Gue setuju karena sepak bola apapun bisa terjadi karena kemarin kalau misalkan kita melihat Barcelona menggunduli Real Madrid yang posisinya saat ini sebagai peringkat pertama di Liga Spanyol, itu adalah sesuatu hal yang terjadi, apalagi ya Barcelona klub besar dengan pemain-pemain yang mempunyai nama semua. Kemudian Rafinha lagi benar-benar lagi naik daunnya, lagi top performnya juga gitu. Jadi bisa-bisa aja ya, karena emang masih rapat banget nih La Liga. Kalau dari Padika gimana, Pak? Form dari Real Madrid memang semacam ada hal yang boleh dikatakan mereka teridentifikasi ada masalah sedikit ya. Dari sisi masalah konsistensi dan juga mungkin ada beberapa hal faktor bahwa formnya di Champions League ataupun di La Liga tidak semulus Barcelona. Dan boleh dikatakan memang kesempatan itu tetap ada, tapi saya melihatnya tetap bagaimana Real Madrid akan membuktikan mereka menjadi sebuah tim yang siap untuk merengkuh juara demi juara. Saya nggak setuju. Saya rasa mungkin musim ini tetap akan menjadi Real Madrid. Berarti dari Padika Real Madrid akan menjadi juara. Iya. Nadif, Barcelona memungkinkan untuk menyalip Real Madrid dan Atletico Madrid. Kalau begitu, karena ini menarik banget La Liga musim ini lagi rapat-rapatnya nih, jadi emang wajib banget kita pantengin terus. Statement terakhir, Pep Guardiola sudah selesai di Manchester City. Dari Nadif dulu, coba Div, setuju nggak Div? Kita lihat dari transfer kemarin, transfer yang tadi sudah dipaparkan, 4 pemain Manchester City itu adalah pemain muda semua. Tadi gue udah bahas juga, itu adalah mungkin investasi dari Pep Guardiola terhadap musim depan. Mungkin dia mau menyiapkan sesuatu untuk memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pemain-pemain muda sehingga nantinya sudah matang ketika musim depan. Jadi kalau misalkan dikatakan sudah selesai, ya tidak. Belum ya. Mungkin musim ini rebuilding, musim rebuilding ya. Berarti belum selesai ya Pep ya. Kalau dari Padika, sudah selesai belum Pep Guardiola? Sudah selesai musim ini. Dari sisi masalah untuk merebut gelar juara Premier League sudah sangat berat. Champions League juga kita lihat dia akan menghadapi Real Madrid. Dan kita akan mencoba menantikan bagaimana evaluasi dari Pep Guardiola terhadap sisa musim ini, apakah memang bisa mengantarkan nih untuk bisa merebut spot untuk di Liga Champion. Tapi kalau boleh dikatakan mereka tetaplah Manchester City yang penuh dengan kejutan dan juga pound sterlingnya yang jumlahnya sangat banyak. Jadi persiapan untuk bisa menghadapi musim berikutnya yang dimaui sama Pep pasti akan disupport semua oleh Manchester City. Tetapi kalau saya katakan bahwa Manchester City itu adalah gennya Pep Guardiola. Jadi kalau mereka untuk memutuskan menyelesaikan kontrak dengan Pep, mau siapa lagi gitu kan? Karena belum kelihatan nih, karena semuanya DNA-nya udah DNA-nya Pep semua itu, gaya mainnya dan segala macam kebutuhan tim-timnya. Jadi saya melihat Pep masih bisa meneruskan karirnya meskipun mungkin dia bilang dia kehilangan Jurgen Klopp sebagai tandem untuk rivalnya gitu ya. Tetapi saya rasa ada beberapa hal yang boleh masih tetap ditunggu adalah kembali lagi musim depan apakah dia bisa membalikan lagi nih kepercayaan diri Manchester City pemain-pemainnya gitu ya. Dan salah satu yang harus diantisipasi adalah tactical reasonnya juga. Mungkin kalau dari sisi gaya main dari sisi Manchester City udah termasuk benar-benar itu adalah olahan dari Pep. Tetapi lawan-lawannya itu udah gampang banget mengantisipasi. Terakhir karena dengan 5-1-nya ya kan. Nah, ini adalah satu masalah besar lah sebenarnya buat City. Dan rebuilding ini juga mungkin pemain-pemain kayak De Bruyne, kayak Ruben Dias, Johnson itu mungkin sudah waktunya juga nih diganti. Makanya Pep mendatangkan pemain-pemain yang didatangin nih di bulan Januari. Jadi musim ini selesai tapi secara overall masih Pep lah ya. Sebenarnya itu dia melepas Kyle Walker ya. Kalau saya melihat memang udah skillnya bisa boleh dilihat analisanya, tetapi boleh dikatakan leadershipnya sebenarnya. Tetapi tetap dilepas ke AC Milan dan itu jadi satu hal yang harus kita lihat. Standpoint dari Pep pasti punya alasan sendiri. Dan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Manchester City ini emang timnya nih core-nya Pep Guardiola ya dari segi bermain. Bahkan tim-tim lain pun secara nggak langsung main tuh seperti apa yang dilakukan Pep Guardiola di City nih. Dan bahkan tim akademi dari City-nya pun mempunyai sesuatu yang sama dengan pemain senior-senior yang gaya bermainnya juga. Blueprint-nya nih udah ada nih dari Pep.
Oke, kalau begitu berarti Pep belum selesai ya? Belum selesai. Oke, kalau begitu. Kecuali 115 tadi. Iya. Kalau 115 ya selesai, satu klub itu selesai kayaknya. Satu klub selesai. Orang, satu klub. Oke, dengan berakhirnya segmen pro dan kontra, maka berakhir juga episode 1 dari Top of the League. Jadi tungguin terus aja karena kita bakal upload secara mingguan nih untuk Top of the League. Oke, see you guys next week.